Halo guys, pada video kali ini aku mau membahas tentang pengantar kesehatan mental pada anak. Ada 3 poin yang mau aku bahas, yaitu definisi, proses, dan indikasi. Poin pertama, definisi kesehatan mental menurut WHO. WHO ini memberikan pengertian tentang kesehatan mental sebagai kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Poin kedua, proses-proses pada kesehatan mental anak. Menurut Graham Smith 2007, kesehatan mental pada anak dan remaja juga melibatkan kapasitasnya untuk dapat berkembang dalam berbagai area seperti biologis, kognitif, dan sosial emosional. Proses pertama, biologis. Menurut Sandrock pada tahun 2014, proses biologis pada anak melibatkan terjadinya perubahan fisik pada tubuh anak. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh seperti fungsi seksual itu akan mempengaruhi perilaku dan perkembangan anak. Beberapa contohnya adalah gen yang diwarisi dari orang tua, perkembangan otak, tinggi badan, dan kenaikan berat badan, kemajuan dalam keterampilan motorik, serta perubahan hormonal. Anak itu perlu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk perkembangan dan pertumbuhan fisiknya. Mereka perlu ruang dan waktu untuk bermain dengan aman. Proses kedua adalah kognitif. Proses ini melibatkan perubahan dalam cara berpikir individu dan kecerdasan seseorang menurut Sandrock pada tahun 2014. Proses ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan otak. Anak yang sehat mental dan memiliki perkembangan kognitif yang memadai itu memunculkan kemauan untuk mempelajari hal baru di sekitarnya, memiliki kreativitas, dan kemampuan bahasanya pun akan berkembang. Proses ini lalu berkembang sampai pada kemampuan anak untuk mampu membedakan hal-hal yang dianggap benar dan salah, menghafal, memecahkan masalah sederhana, memilih dan mengambil keputusan, serta mengendalikan dirinya. Yang ketiga ada proses sosial emosional. Proses ini melibatkan perubahan emosi, kepribadian, hubungan dengan orang lain, dan lingkungan sosial menurut Sandrock pada tahun 2014. Proses sosial emosional yang berkembang dengan baik itu membuat anak mampu menyadari serta mengelola dan mengekspresikan emosi secara tepat. Poin terakhir yang mau aku bahas adalah indikasi awal yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Jadi masalah kesehatan mental anak dan remaja itu dapat diamati dari adanya permasalahan pada tahapan perkembangan pada 3 raja besar. Yang pertama itu emosi, perilaku, dan yang terakhir adalah perkembangan. Poin pertama, emosi. Anak yang selalu merasa sedih, mudah murung, dan merasa kurang bahagia, itu kemungkinan mengalami permasalahan kesehatan mental. Mereka akan memiliki banyak kekhawatiran dan kecemasan yang membuat anak tidak berani melakukan eksplorasi. Yang kedua, perilaku. Dalam mengatasi permasalahan perilaku pada anak, penting untuk mengingat proses pembentukan perilaku berdasarkan pendekatan behavioristik. Pendekatan ini memiliki prinsip di mana gangguan perilaku terjadi karena adanya pengalaman salah belajar. Salah belajar di sini memiliki 2 makna, yaitu yang pertama, anak mempelajari dengan benar contoh perilaku yang tidak baik. Atau yang kedua, anak itu mempelajari dengan salah contoh perilaku yang baik. Beberapa contohnya adalah anak yang selalu sulit untuk bangun tidur, mengalami gangguan makan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu perkembangan. Adanya masalah perkembangan sangat terkait dengan tahapan perkembangan anak. Beberapa permasalahan terkait perkembangan itu dapat dilihat dari faktor kognisi dan juga atensi. Kalau kognisi itu terkait dengan permasalahan kecerdasan dan juga kesulitan belajar. Sementara atensi itu adalah fokus dari sumber daya mental menurut Sandrock tahun 2011. Atensi itu meningkatkan proses kognitif untuk banyak tugas, mulai dari meraih mainan, memukul bola, hingga menari. Anak-anak memiliki rentang atensi yang terbatas, artinya hanya sejumlah informasi yang mampu mereka perhatikan. Atensi akan berkembang seiring dengan usia dan aktivitas anak. Jadi,
kualitas kesehatan mental individu pada masa anak-anak mempengaruhi kesehatan mental mereka di masa dewasa. Untuk itu, kita sebagai generasi muda bisa berupaya dalam memberikan dukungan seperti mempromosikan, melakukan prevensi, ataupun intervensi kesehatan mental anak yang tentunya kita butuh berbagai pihak, misal guru, komunitas, atau bahkan pemerintah. Itu dia pengantar kesehatan mental yang bisa disampaikan. Sekian dari saya, salam kesehatan mental.